Karena kita harus punya pilihan. Kalau kita fokus terhadap itu, pasti rezeki nggak masuk-masuk karena kita memfokuskan ke yang itu. Antre sih. Iya Jadi sih. kalau kita kemudian fokusnya untuk trauma, luka, keinget terus gitu. Yang baik-baik antre di Nggih, belakangnya betul, malahan. betul. Nggak bisa masuk dia. Itu yang saya alami sih. Iya, termasuk saya, Mas. Iya, iya, Iya. iya, iya. Tapi pada saat kemudian kita udah bisa menerima, melepaskan, dan atensi kita justru kita arahkan ke peluang, ke yang positif-positif, nah itu sih keren. Artinya setiap keputusan yang dia ambil Bu JJ itu lebih natural, lebih tertuntun tanpa ada ketakutan, tanpa ada keraguan karena bukan lagi dari ego, dari pikiran, tapi mungkin dibersamai karena kita udah selaras dengannya gitu kira-kira. Nggih, nggih. Benar-benar seperti itu. Oke. Saya biarkan aja mengalir. Kalau memang belum saya punya haknya, mungkin dia belum sampai. Kalau sudah memang menjadi hak saya, pasti dia akan sampai. Dan kita pun harus sabar. Sama seperti menanam apa ya, kalau memang belum waktunya kita panen. Mungkin Setuju belum. banget sih itu. Ya, Semua ada waktunya ya sih. semua ada waktunya. Yang penting bisa mengelola hati, tenang, sabar, seperti itu. Pokoknya kalau nggak mau seperti itu, ya kita harus tarik napas lah. Namanya kehidupan kan selalu yang dua itu harus berjalan. Iya, iya, iya. 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 Intinya itu pengelolaan rasa sih, Mas. Pengelolaan perasaan menurut saya. Gimana dengan, kan tidak sedikit nih teman-teman peserta yang setelah intens belajar dengan TVB itu banyak yang memutuskan, oh oke, mulai detik ini aku akan mencintai orang-orang yang aku benci gitu. Nah, apa transformasi tentang hal itu? Kan tidak mungkin, pasti kan kita kadang nggak suka sama seseorang, Iya. tetangga, kerabat dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana itu terjadi di dalam diri Bu JJ? Bisa diceritakan ke teman-teman? Iya, memang betul ya. Apa kata Mbak Febi itu sebetulnya dia cuma tukang pos yang datang di kehidupan kita. Yang membantu kita sebenarnya, kalau pikir-pikir ya, membantu kita untuk membayar karma kita terdahulu. Mungkin kita nggak sadar karena sudah kejadiannya dari masih kecil, kita nggak menyadarinya. Sehingga sekarang kita menemui hal orang yang tidak suka atau orang yang membuat kita kecewa. Seperti itu, memang betul kita harus sering sending love, sering doakan dia, dan belum tentu juga itu 100% dia yang salah. Dan kita pun harus minta maaf kepada orang yang menyakiti kita. Seperti itu sih menurut saya. Karena kita sama-sama percikan roh yang tanpa batas. Dan saya tegaskan lagi, dia itu hanya tukang pos yang hadir di kehidupan kita. Jadi pada saat kemudian kita masih ke-trigger, ada sensasi rasa yang gak enak di badan, itu tanda, oh berarti aku masih belum selesai dengan isu ini. Nah, makin disadari, makin dialami total dan sepenuhnya, makin terurai sendiri, kita pelan-pelan udah gak ada isu lagi, udah gak ke-trigger lagi gitu. Nggih. Tapi kan bagaimanapun juga butuh yang namanya suffering, butuh yang Iya. namanya penderitaan, butuh yang namanya jatuh gitu. Karena itu kayaknya pelajaran yang gimana kemudian kita benar-benar kita benar-benar sadar tuh setelah mengalami Nggih. titik itu gitu ya, Iya, Bu ya. nggih. Iya, memang seperti itu. Dan karena saya pernah mengalami dulu ya. Pernah ketipu lah kita ikut apalah gitu, ikut ini, ikut itu sampai banyak sih lumayan. Hampir 950, Wow. hampir 1 M. Cuma saya tuh menjadikan itu sebagai pelajaran. Saya anggap diri saya itu kuliah, belajar segitu. Kuliah bayar 950 juta ya. Iya. Kuliah kehidupan. Ya untungnya lah kita udah belajar. Kalau enggak memang itu menjadi gini. Jadi kita bisalah lepas. Karena kita harus punya pilihan. Kalau kita fokus terhadap itu, pasti rezeki nggak masuk-masuk karena kita memfokuskan ke yang itu. Antre sih. Iya Jadi sih. kalau kita kemudian fokusnya untuk trauma, luka, keinget terus gitu. Yang baik-baik antre di belakangnya Nggih, betul, malahan. betul. Nggak bisa masuk dia. Itu yang saya alami sih. Iya, termasuk saya, Mas. Iya.
Tapi pada saat kemudian kita udah bisa menerima, melepaskan, dan atensi kita justru kita arahkan ke peluang, ke yang positif-positif, nah itu sih keren.